Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dan Rusana Fahmida dengan NIM D002411 dari kelompok A5. Nah, pada kali ini saya diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang laporan anatomi 1 dan 3 pada semester 1 kali ini. Nah, kita langsung aja. Nah, pada laporan yang pertama, Alif baru saja flexing ke circle nongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek. Nah, pas mereka nongkrong, teman-teman itu merasa insecure. Bertanya ke Alif nih, bagaimana cara biar bisa six pack maksimal? Alif sebagai KM Pro yang profesional mulai penjelasannya tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Pada kasus pertama kali ini, saya akan bahas tentang eh, pembagian lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Lalu ada sistem apa yang ada di abdomen dan juga tentang struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan itu agar pada tempat. Nah, sebelumnya di tubuh kita itu dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu ada kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, kuadran kiri bawah. Yang nantinya bakal setiap organ-organ itu akan ada di tempat kuadran-kuadran masing-masing. Nah, jadi kalau misal gaster di sini gitu, juga di situ. Nah, selain itu, tapi ada pembagian lain yang lebih kompleks, yaitu 9 regio. Nah, 9 regio itu penamaannya per regio. Nah, kalau di regio ini namanya adalah hipokondrika. Berarti kalau di kanan hipokondrika dextra, kalau di kiri hipokondrika sinistra. Terus kalau di sini adalah lumbalis, berarti lumbalis dextra, lumbalis sinistra. Terus kalau di sini berarti inguinalis dextra, di sini inguinalis sinistra. Lalu kalau di sini epigastrika, umbilikal, dan lalu di sini ada hipokondrika hipogastrika. Nah, di setiap regio itu memiliki organ masing-masing. Contohnya, hipokondriaka dextra. Hipokondriaka dextra itu ada hepatolobus dextra, lalu ada vesica velea, lalu ada flexura coli dextra, lalu ada glandula suprarenalis dextra. Lalu kalau di regio epigastrika, itu tuh ada gaster, pankreas, duodenum, superior, dan hepatolobus sinistra. Lalu kalau di regio hipokondriaka sinistra, itu ada lien, kemudian pankreas, Gassler, flexura coli sinistra, dan ada glandula suprarenal sinistra, dan ureter sinistra. Lalu di sebelah sini itu tuh ada lumbalis dextra. Nah, lumbalis dextra itu ada ren dextra, ada ureter dextra, ada colon ascendens. Kalau di sini ada colon descendens, jejunum ilium duodenum. Terus kalau di sini ada colon descendens, kalau di sini colon transversum, kalau di sini descendens, dan sinistra, glandula suprarenal sinistra. Terus kalau di sini ada cecum appendix, terus di sini ada uterus, vesica urinaria, rectum, dan yang terakhir ada colon sigmoideum di sini. Lalu di apa tuh namanya di abdomen itu tuh bakal dibatasin, ada batasnya. Jadi kalau superior itu diafragma, kalau inferiornya itu apertura pelvis superior, terus kalau anteriornya itu bagian bawah ke torakis, kalau anterior bagian bagian atas akan bagian bawah musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, sama musculus rectus abdominis beserta fascianya. Lalu kalau di posteriornya itu ada os vertebral lumbalis 1 sampai 5 dan diskus intervertebralis. Kalau di lateralnya itu ada os coxae, ada os coxae psoas major, ada coste coxae, psoas major, polus lumbarulus, sama aponus auriculus. Next, bagian posterior atau bagian belakang. Nah, ini bagian posterior, belakang. Jadi tubuh kita itu dibagikan. Ada yang di kulit. Yang pertama itu kalau di posterior itu ada kulit, fascia superficial zoosi, dan musculus. Nah, musculusnya itu dibagi lagi. Ada lapisan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, lapisan pertama itu musculus latimus dorsi. Nah, lapisan kedua ada musculus obliquus internus abdominis, musculus erector spinae, musculus tonimus dorsi, dan musculus serratus posterior. Terus ada lapisan ketiga itu ada musculus multifidus. Lalu ada musculus interspinal.
terus musculus obliquus internus abdominis. Bagian keempat ada musculus quadratus tuberum, musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis. Lalu yang keempat itu ada fascia intraperitoneal atau dia itu kayak jaringan lemak gitu. Terus habis itu ada peritoneum, peritoneum apa namanya parietal. Nah, selanjutnya di bagian antara atau agak menyamping ini agak ke depan tapi agak ke samping gitu. Nah, dia itu ada kulit, ada fascia superficialis yang nanti itu lebih atasnya itu kamper, terus bawahnya itu scarpa karena kamper itu lemak. Nanti bakal dibahas. Terus ada fascia profunda atau dari bagian dalamnya. Terus ada musculi entrepreneuris yang muskulnya itu disusun oleh musculus obliquus alternus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, terus ada musculus rectus pyramidalis, terus ada fascia transversalis, fascia extraperitonealis, sama peritoneum parietal. Nah, ini ketika dilihat dari lateral, ini kan kelihatan nih, ini kulit kan. Nah, ini fascia kambar, jadi dia tuh bakal kayak melapisin gitu. Nah, dia kan lemak, jadi dia tuh lebih banyak karena melindungi juga sangat menyimpan lemak dan melindungi. Nah, ini baru fascia scarpa. Nah, kalau yang ini tuh bakal masuk yang ke dalam itu. Nah, ini obliku eksternal, muskulus obliku eksternal, ini muskulus obliku internal, ini muskulus salivus abdominis, ekstraperitoneal. Lalu ada lapisan fascia superficialis. Nah, di lapisan fascia superficialis ini dia tuh kan ada fascia kamper sama fascia scarpa nih. Nah, fascia kamper dia itu kan dari panniculus adiposus. Artinya apa? Dia itu dari lamina superficialis kan. Dia itu dari lemak-lemak gitu. Jadi kan ketebalannya itu bisa bervariasi dan merupakan utamanya itu menyimpan lemak. Terus ada Basis Scarpa. Nah, di Basis Scarpa itu dia kan stratum membranosum kan, atau lamina profunda. Ini nanti bakal merupakan lapisan membranosa tipis dengan berisi sedikit atau bahkan nggak ada lemaknya gitu. Nah, ini Basis Scarpa, ini kamparnya gitu. Terus ada fascia profunda. Nah, fascia profunda itu bagian dalam. Jadi lapisan tipis jaringan ikat yang dia itu bakal menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian dalam fascia scarpa. Jadi di dalam bagian fascia scarpa itu nanti ada fascia profunda. Jadi yang paling dalam. Lalu ada lapisan muskulus-muskulus. Yang tadi kan sebenarnya itu ternyata tadi muskulus itu dibagi dua, yaitu ada flat muscle sama vertical muscle. Nah, di flat muscle itu ada musculus obliquus externus, dan dia tuh di dalamnya itu ada ligamen inguinale, lalu ada musculus obliquus internus, terus ada musculus transversus. Nah, kalau musculus obliquus externus, dia itu kan externus, dia tuh bakal kayak masukin ke sel gitu, jadi bentuknya tuh V, V gitu. Nah ya, ini yang bentuknya V kalau di gambar ini. Terus kalau albicus internus, dia itu bentuknya tuh A nanti, A gitu. Terus kalau transversus, dia tuh kayak yang paling profunda gitu. Biasanya dia itu mendekati linea alba. Linea alba itu garis tengah. Terus ada vertical muscle, yaitu nanti itu ada vagina musculi recti. Nah, di sini tuh dia tuh ada musculus dua, dia tuh musculus recti abdominis, yang itu nanti punya insertion tendinae. Ini dia tuh terletak terletak insertion tendinae itu apa? Dia tuh pembaginya segmen bagian yang nanti tiga insertion tendinae itu terletak tinggi pons tinggi umbilicus, serta di antara keduanya. Nah, jadi itu dipisahkannya itu kan sama linea alba kan. Tapi kalau jadi segmen-segmen jadi tiga bagian itu dibaginya oleh ensesio tendinae gitu. Nanti apa aja dibagi tiga apa aja jadi bagi terletak hipodeus, tinggi umbilicus, keduanya lalu ada piramidalis yang dia tuh terletak di depan musculus rectus abdominis, jadi di depan persis gitu. Lalu ada isi vagina musculi recti. Nah, isi vagina musculi recti dia tuh ada isinya macam-macam. Ada musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis, arteri vena epigastrica superior, terus ada ujung terminal nervi intercostalis 6 sampai 11 dan nervus subcostalis. Lalu kan ada nih organ yang untuk menjaga agar dia tuh nggak kemana-mana kan. Nah,
itu namanya duplicato peritoneum. Nah, duplicato peritoneum dia tuh nggak cuma satu, tapi ada tiga nih, yaitu ada mesenterium, omentum, dan ligamentum peritoneum. Nah, kalau mesenterium dia tuh berarti melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Jadi kalau omentum dia tuh membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Kalau ligamentum peritoneae dia tuh melekatkan antar organ-organ lain atau ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Nah, kita bakal masuk ke mesenterium. Mesenterium tadi kan penjelasannya apa? Melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen kan. Nah, berarti ini contohnya ada di kolon. Nah, kalau di kolon berarti dia namanya mesokolon. Ketika dia ada di intestine tenue namanya mesenterium. Ketika dia di appendix namanya mesoappendix atau mesenteroalum. Lalu ada omentum majus. Jadi omentum itu sebenarnya itu kan dibagi dua nih. Omentum majus dan omentum minus. Sesuai namanya. Majus berarti besar, minus berarti kecil. Nah, di omentum majus dia itu kan tersusun atas 4 ligamen. Yaitu pokok yang di bawah ini yang lambung yang lebih gede itu kita omentum majus. Nah, 4 ligamen apa? Ligamen gastroprenica, gastrosplenica, gastrocolika, gastrorenale. Jadi itu sesuai namanya gitu loh, tempat letaknya di mana. Gastroprenica berarti di mana? Di sini sini. Terus gastrosplenica, splen berarti dekat sini. Gastrokolika berarti dekat kolik. Nah, ada gastrorenale, nah berarti dekat renal. Tuh. Lalu amentum minus, berarti kalau amentum majus yang besar, amentum minus yang kecil. Nah, amentum minus itu yang kecil nih, kecil, lebih kecil dari tadi, jadi kan di sini. Nah, ini sini. Apa ligamentumnya? Ada dua, hepatoduodenale, sama gastrohepatica. Jadi, eh pokok namanya yang mendekat, yang samping-sampingnya gitu. Lalu yang terakhir ada ligamentum peritoneae. Ligamentum peritoneae dia itu kan eh, ada yang di hepar, ada yang di gaster. Nah, di hepar dia itu ada ligamen falciform. Falciform yang nanti itu bakal ngomongin sama ligamen teres hepatis. Nah, terus ada ligamen hepatoduodenale, terus ada ligamen gastrohepatica. Terus ada gaster, gaster itu ada gastroprenica, gastrosplenica, sama gastrokolika. Nah, jadi kayak gitu. Lalu selanjutnya kita bakal masuk ke laporan kedua. Nah, di laporan kedua itu dia itu ada Randy seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan-makan kan. Nah, acara makan-makan mahasiswa ini dia itu terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan Randy itu merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru aja mulai makan. Hal ini membuat khawatir apa ada yang nggak normal di sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik nih, kamu jelasinlah ke Randy tentang traktus digestif superior. Terus mulai dari mulut hingga lambung, terus serta gimana kompensasi sphincter, gerakan pencernaan saat dia makan gitu. Lalu kan di kavitas oris kan. Nah, di kavitas awalnya kan kavitas oris. Di kavitas oris itu dia tuh kan dibagi jadi dua bagian oleh arcus dentalis superior at inferior serta processus alveolaris maxillae at mandibulae. Nanti dia itu dibagi baginya tadi itu arcus dentalis sama processus alveolaris maxillae dia tuh bakal bagi dua jadinya vestibulum oris sama cavitas oris propria. Nah, dia tuh kalau bakal buka itu ke rima oris buka oroparing mulai isthmus oroparingalis, isthmus faucium, setinggi VC2. Nih, jadi itu kalau batas-batasnya ya, ini ada 5 orbis, terus ada palatum durum, palatum mola, terus ini ada isthmus faucium. Lalu di cavitas oris, jadi ada palatum durum sama palatum mola kan tadi. Nah, palatum durum itu tuh yang keras, yang terdiri dari tulang-tulang. Sementara palatum mola, dia tuh yang terdiri dari kayak membran-membran gitu, jadi dia tuh lebih soft, lembut gitu. Nah, berarti kalau palatum durum dia itu terdiri dari 2/3 anterior, yaitu processus palatinus os maxillaris, terus ada sepertiga posterior dari lamina horizontalis os palatini, terus ada palatum mole yang dia terdiri dari musculus tensor veli palatini, musculus levator veli palatini, musculus palatopharyngeus,
musculus oculi dan musculus palatoglossus. Ini kalau bisa digampang, kalau singkatnya itu pakai TLPUP. Lalu ada di lingua nih. Nah, di lingua dia itu kan ada ini yang bentuk V. Bentuk V itu namanya itu sulcus terminalis. Jadi dia itu batas antara corpus sama radiksnya. Nah, kalau di tengah sulcus terminalis itu dia itu ada foramen caecum. Nah, ini foramen caecum. Nih, ini po ini. Nah, foramen caecum dia tuh obturasi dari ductus traglossus. Lalu ada muskulilingual. Nah, di muskulilingual kan itu kan kalau ada extrinsic sama intrinsik. Ada yang untuk membentuk lidah, ada yang untuk pergerakannya. Nah, tapi sebenarnya di nervus nervus hypoglossus, hypoglossus. Kecuali pada musculus palatoglossus, yang nanti itu inervasinya oleh ramus pharyngeus nervus glossus. Jadi di sini palatoglossus dia itu bakal diinervasi oleh ramus pharyngeus nervus glossus. Nah, kan dibagi otot intrinsik sama ekstrinsik kan. Nah, ada masing-masing ototnya. Nah, muskulusnya. Jadi dari yang intrinsik kita ada musculus granulosus, musculus hyoglossus, musculus styloglosssus, musculus palatoglossus yang kalau disingkat GHSP. Lalu yang di sini ada intrinsik. Nah, di intrinsiknya itu adalah musculus longitudinal superior, musculus longitudinal inferior, musculus transversus linguae, dan musculus verticalis linguae. Kalau disingkat apa? LLTV. Kalau tadi telpup, terus ini LLTV, kalau ini GHSP. Lalu ada oroparing nih. Oroparing itu dia tuh ekstrinsik dan intrinsik yang semuanya ini sama kayak tadi. Nah, batas isthmus orofaringis, jadi lateralnya itu arcus palatoglossus, superior itu palatomole, inferiornya sulcus terminalis. Lalu ketika membuka makan nih A gitu, nah itu bakal penutupan ketika bernafas isthmus orofaringeus. Buka kan berarti 5 oris. Terus ada esophagus. Nah, esophagus itu dia kan ada 3 pars nih, yaitu pars cervicalis setinggi VC6 sampai VT1, terus ada thoracalis tinggi VT1 sampai 10, terus ada abdominalis tinggi VT10 sampai VT11. Nah, di esophagus juga ada penyempitan atau biasa disebut angustia esophagus. Angustia itu artinya penyempitan. Nah, angustia esophagus itu dibagi jadi 3 nih, yaitu ada angustia superior, angustia media, sama angustia inferior. Nah, angustia superior yaitu ada VC6. VC6 yang pada musculus plicoparingeus dan cartilago cricoidea. Lalu ada angustia media yaitu VTH 4 sampai 5, 4 atau 5 yang di tempat arcus aorta dan melukus primaris dexter menjelang. Nah, ada angustia inferior yang dia tuh tinggi VTH 10 yaitu saat melalui hiatus esophagus. Lanjut. Oh, belum. Lupa. Nah, jadi di sini itu esophagus tuh ini tuh angustia superior tuh yang bagian sini. Nah, angustia media tuh yang bagian sini kayak tempatnya gitu. Nah, kalau inferior ini mendekati apa tuh namanya? Kardi kardika. Kardiak. Nah, di gaster itu tuh ada 4 trio, yaitu ada pars kardia, terus ada fundus ventriculi, ada corpus ventriculi, sama ada pars piloricum. Nah, kalau di pars kardika, dia tuh tempat muara esophagus di ventriculus. Terus ada di fundus ventriculi, dia tuh bagian yang menonjol ke kranial, di sebelah kiri ostium cardium. Nah, ada corpus ventriculi atau badannya, bagian dari tempat muara esophagus sampai ke tempat terkaudal, merupakan bagian terbesar ventriculi. Terus ada pars piloricum yaitu di atas antrum piloricum dan kanalis piloricum dan tempat akhir ventriculus. Lalu di gaster itu dia tuh kan punya sphincter nih, sphincter masing-masing. Nah, ada gastroesophageal sphincter yang di tempat yang di atas di karnika itu, terus ada musculus sphincter pylori di bawah pylori, terus ada curvatura gastrica major. Nah, ini kan curvatura gastrica major kan besar. Nah, dia tuh bakal tempat melekatnya nanti sama omentum majus yang tadi lebar itu. Nah, kalau curvatura gastrica minor dia tuh bakal melekatnya nanti itu sama omentum minus.
Nah, terus ada artium kardicum di CTH 9, terus ada artium claricum tinggi VL1. Gitu. Lalu, di gastar itu dia itu kan ada kan nanti kan dia tuh bakal kemasukan makan kan. Nah, gimana caranya asamnya itu biar nggak naik? Dia tuh ada faktor pencegah reflux gastroesofageal biar nggak dia masuk ke terowongan kita. Nah, dengan cara stinger gastroesophageal ini. Terus ada mekanisme katup pada bagian distal esofagus, terus ada konsentrasi gas yang tinggi akan meningkatkan aduh tonus sphincter gastroesophageal, terus ada ligamentum prenogastroesophageal nanti bakal menyebabkan pengaruh katup pinhole gitu. Lalu kalau mekanismenya kayak gerakannya di lambung itu apa? Nah, di lambung itu bakal ada gerakan retropulsif yang merupakan mekanisme pencampuran pencampuran eh, yang penting di lambung yang berupa gabungan gerakan kontraksi kontriktif dan peristaltik. Lalu ada juga eh, gerakan peristaltik yang kuat itu nanti bakal mendorong beberapa militer kimus ke duodenum yang nantinya bakal melewati pilorus yang berkontraksi tonik sehingga itu nanti bakal menimbulkan mekanisme pemompaan atau pompa pilorus. Jadi ada gerakannya itu gerakan kontriksi kontriktif, peristaltik, sama retropulsif gitu. Nanti itu gimana sinyal untuk mengosongkan lambung? Jadi itu sinyal mengosongkan lambung itu kan berasal dari lambung kan. Jadi ada bisa dari lambung, bisa dari duodenum. Nah, kalau dari lambung dia tuh untuk meningkatkan pengosongan lambung. Kalau dari duodenum dia tuh menghambat pengosongan lambung. Jadi ketika ada sinyal dari lambung nih, nanti bakal efeknya ke volume makanan dan pergelangan di lambung. Nanti bakal jadi juga efek ke hormon gastrin. Terus kalau duodenum, bakal nanti ke refleks endogastrik dari duodenum, terus juga bakal ke hormon dari duodenum dan digenom. Terus ada efek enterogastrik yaitu untuk memperlambat pengosongan lambung sehingga bakal pengosongan kimusnya itu ke duodenum itu nggak melebihi kecepatan pencernaan kimus di ileum. Jadi banyak sih gerakan-gerakan pada lambung itu. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, pada laporan ketiga nih, Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir. Dia merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukannya menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Lalu obrolan dengan di kampus, Andre mengeluh pada Anda. Nah, sebagai teman yang baik, gimana nih? Kita bakal jelasin ke traktus digestivus inferior. Nah, kita bakal masuk ke perbedaan dizidium ileum, terus bakal struktur bangunan di kolon, terus sama struktur anatomi yang berhubungan sama pengeluaran feses. Nah, perbedaan jejunum dan ilium. Jadi ini ada tabel nih, jejunum dan ilium. Nah, jadi perbedaannya dari letaknya nih. Jejunum, ilium, emang sih mereka sama-sama di regio di tengah, umbilikal kan. Nah, tapi ada kayak yang paling bener dari yang benernya itu tepatnya jejunum itu di regio umbilicalis kan. Kalau ileum dia tuh ada di kanan bawah cavum abdomen di pelvis. Terus ada warna. Jejunum itu merah gelap, kalau ileum itu lebih muda, ini muda. Terus kalau diameternya 2 sampai 4, 2 sampai 3 kayak hampir mirip ya. Kalau dari dinding ototnya atau pelapisnya itu, kalau di jejunum itu lebih tebal. Kalau ileum lebih tipis, karena di jejunum itu bakal kayak lebih nyerap gitu. Terus kalau dari vaskularisasinya, di jejunum itu banyak, kalau ileum itu dikit. Nah, karena itu karena vaskularisasi banyak, itu vaskularisasinya panjang, karena dia tuh bakal butuh untuk menyerap lebih banyak itu. Terus kalau ileum itu lebih pendek. Terus arkadesnya di jejunum itu hanya 1 sampai 2 tingkat. Kalau ileum bersusun dan lebih kompleks. Lama mesenterinya itu sedikit, kalau ileum itu banyak. Dan seperti ini, bekas sirkularis, ya. Gitu. Lanjut. Nah, struktur bangunan di kolon. Jadi kan di kolon itu ada bangunan penting kan, yaitu ada di Tinea coli, Infusora haustra, Ecasine ulnaris, Appendicus epolica, dan juga sulci parapolica dextra et sinistra. Nah, di Tinea coli itu nanti itu bakal dibagi jadi 3, ada Tinea Divera, ada Tinea mesocominica, pokok ada lagi, terus ada Incisor haustra, itu kayak bukit sama lembah, terus ada Picasa ulnaris yang itu bakal kayak gini-gini gitu. Terus ada Appendicus aploica, terus ada Sulci paracollica dextra et sinistra. Nah, struktur bangunan di kolon, jadi kan
di kolon itu dia tuh gak cuman oh ini kolon gitu. Nah, kolon itu ada namanya dong. Nah, kalau di sini dia tuh namanya ada kolon ascendant yang dia tuh organ retroperitoneal. Terus ini ada di sini straight transversum, kan kayak transversal gitu kan. Transversal atau kolon transversum. Nah, di sini belokan sini namanya descendant, kolon descendant. Nah, di belokan sini namanya adalah kolon sigmoideum. Nah, ini apa sih? Ada retroperitoneal, intraperitoneal, retroperitoneal, intraperitoneal. Ah, apa sih itu? Nah, jadi retroperitoneal artinya tuh dia tuh bakal setengah membungkus. Jadi bisa di posteriornya aja, di anteriornya aja, kayak gitu. Nah, kalau intraperitoneal, dia tuh bakal bungkus semuanya gitu. Lanjut. Nah, struktur bangun kolon, tadi kan ada teneokolon ya. Nah, teneokolon itu dibentuk oleh satu longitudinal tunika muscularis, yaitu ada tenea mesokolika, tenea omenthalis, tenea libera. Nah, sesuai namanya, tenea mesokolika, jadi pelekatan dengan mesokolon. Terus ada tenea omenthalis, berarti pelekatan dari omentum majus. Terus ada tenea libera, dia tuh nggak dilekati bangun kan libera gitu, bebas. Nah, ini ada tenea omenthalis, tenea mesokolika, nah ini tenea libera, bebas. Nah, ada Injisura sama Haustra nih. Injisura sama Haustra, Injisura itu adalah yang ini kayak celah-celahnya gitu. Nah, Haustra itu yang bukit-bukit yang gelembung-gelembung gitu. Terus ada replika semiulnaris, jadi itu mukosa yang ikut melipat dan tidak terdapat fili. Terus ada appendicus epileka, yaitu kantung kecil yang berisi lemak dibentuk oleh tunika nih, tunika serosa kolon. Jadi apa itu appendicus epileka? Ini replika semiulnaris kolon. Lalu organ yang di rektum. Nah, di rektum itu kan sesuaranya kan terdapat flexura sacralis sama flexura perennalis kan. Nah, terus flexura anorectal ini bantu untuk menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot pubis rectalis. Nah, sisi dalamnya itu terdapat lipatan-lipatan. Lipatan media itu disebut plica transversus recti atau Houston. Di bawah lipatan ini, bawah lipatannya itu mengalami dilatasi bentuk ampula recti. Nah, ampula recti itu bakal memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya itu untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Jadi bakal kayak menahan gitu. Terus ada zona transisi dari rektum ke kanalis, analis nanti itu ditandai dengan linea anorectalis atau anorectalis junction. Ini gambarnya, ini ada flexura sacralis, ini ada flexura perennalis, ini rektum, ini kanalis analis. Lanjut ke kanalis analis. Jadi anal kanal itu kan dibagi jadi tiga segmen kan. Nah, ada zona kolumnaris yang terdiri dari lipatan longitudinal columnar rectalis analis yang dibentuk oleh corpus cavernosum dan epitelia columnar atau kuboid. Lalu ada pecten analis yang itu adalah epithelium squamous kompleks yang non keratinisasi. Jadi bakal menimbulkan zona putih di mukosa. Terus ada zona cutanea itu kulit eksternal, jadi dibatasi secara tidak konsisten oleh ini acutaneus. Nah, udah zona hemoroid, jadi tempat kemungkinan jadi penjualan hemoroid. Lebaran itu loh, kayak hemoroidalis. Nah, ini tuh garis-garis ini apa sih? Nah, garis-garis ini nanti bakal menentukan untuk zona-zonanya apa. Nah, ini kan ada Cohiraush. Nah, ini. Terus ada zona Morgan ini. Terus ada apa lagi? Ini pokok ini menentukan zona-zonanya gitu loh. Ini garis-garisnya setinggi apa gitu. Lalu kita lanjut ke kanalis analis. Nah, di kanalis analis ini dia tuh ada otot sphincter. Nah, jadi ada otot sphincternya yang dia tuh beda-beda ternyata penyusunnya. Ada otot polos, ada otot skelet. Nah, kalau otot sphincter itu ya ada musculus sphincter ani internus nih. Musculus sphincter ani internus. Jadi dia tuh di sini. Nah, dia tuh terdiri dari otot polos. Lalu ada musculus corrugator ani di bawah ini yang ini warna ini corrugator ani yaitu dari atas polos. Terus ada musculus sphincter ani externus yang di sini itu kayak kesatuan gitu loh ini. Nah, itu dari otot skelet. Terus ada musculus puborectalis atau ini musculus levator ani yaitu dari otot skelet juga. Jadi ini tuh beda-beda ya, jadi gambarnya juga nanti bisa menentukannya juga. Terima kasih. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun ketidaksempurnaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.